Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah volatilitas pergerakan harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, tampaknya didominasi atau secara keseluruhan lebih kepada saham-saham berbasis komoditas. Dari saham berbasis CPO, ada AALI direkomendasikan buy on weakness 6.500, resisten hingga ke 6.750. Kemudian ada Raw Mineral direkomendasikan posisinya adalah buy on break di 1.400, supportnya resistennya di 1.600. Masih dari energi ada UNTR direkomendasikan buy on weakness 25.100 hingga 26.400, dan terakhir ada Inco, tadi pun juga sempat kita ulas secara singkat, buy on break dan supportnya yang bisa diperhatikan di 4480 hingga 4680. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas. Pak Nicholas, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan semuanya berbasis dari komoditas nih Pak, dari energi tepatnya begitu. Apakah ini juga sejalan saat ini para investor lebih memilih kepada sektor komoditas yang memang cukup diuntungkan dalam kondisi yang terjadi beberapa waktu terakhir? Ya, oke. Mungkin untuk saham-saham pilihan memang kita majority pilih yang komoditas, terutama CPO dan batubara. Nikel itu diuntungkan dari sentimen nikelnya. Untuk batubara dan CPO kita lihat ini dua emiten yang cukup diuntungkan di tengah kenaikan penguatan mata uang dolar, karena memang biasanya kalau penguatan mata uang dolar kita lebih pilih saham-saham yang memang bisa hedging kalau memang rupiahnya melemah atau USD-nya menguat. Baik, kita akan coba ulas dari sisi AALI, Pak. Hari ini melemah di 0,38% di 6.600, Pak Nicholas. Ya, untuk AALI kita lihat memang hari ini melemah, cuman dari pelemahannya itu dia naik ya, dari level low-nya di level 6525, untuk closing-nya di level 6.600. Kita lihat di situ ada candle inverted hammer, lalu di level support juga yang mana di sini ada potensi untuk terjadinya double bottom. Kita rekomen juga karena memang dari mengutip data BPS juga nilai ekspor volumenya itu meningkat 29% untuk bulan Maret. Baik, buy on weakness di level berapa Pak idealnya untuk AALI di tengah pelemahan yang terjadi hari ini? Oke, untuk closingnya ada di 86.600. Level ideal untuk buy on weakness mungkin boleh aim di 6550 ya. Dengan target price terdekat? Untuk target price kita boleh aim ke terdekat di 6.700. Baik, yang pertama ada AALI, penutupan sesi kedua di 0,38%, pelemahan di 6.600, buy on weakness di 6.550, resisten terdekat ada di 6.700, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, masih dari komoditas, ada Adaro Mineral ini atau ADMR pemirsa, lebih direkomendasikan buy on break. Buy on break di level berapa Pak untuk Adaro Mineral? Oke, untuk Adaro Mineral kita rekomend buy on break di level 1445 dengan profit taking level di level 1600, stop loss di bawah 1400. Baik, di resisten terdekat ke arah mana untuk Adaro Mineral? Untuk resisten terdekat ada di level 1500. Baik, penutupan hari ini di 1440 menguat di 2,86%. Ketika 1500 ditembus, resisten selanjutnya di berapa Pak? Dan kemana arah pergerakan dari ADMR selanjutnya? Oke, mungkin antisipasi kalau harga level resisten ditembus di level 1500, harga berpeluang untuk melanjutkan penguatan ke level 1600 dengan catatan volume harus mengiringi pergerakan harga. Oke, Adaro Mineral di 1440, penutupan hari ini di 286, potensi resisten terdekat ke 1500-an buy on break. Tadi juga disampaikan level buy on break yang direkomendasikan untuk Adaro Mineral. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Masih dari pertambangan batubara dan turunannya ini ada UNTR
di mana penutupan sesi kedua hari ini UNTR melemah juga di 0,20%, tadi sempat ke 25.675, penutupan di 25.300. Analisis Anda untuk UNTR? Oke, karena UNTR kita lihat ini penutupannya cenderung melemah 0,2%, kita sarankan untuk wait and see di level 25.300 ini yang sekarang sampai dengan 25.200. Mungkin boleh dipantau esok hari kalau harganya ada sedikit rejection atau rebound ke arah level 25.400-an, boleh take action untuk buy on weakness. Baik, buy on break juga untuk posisinya sebenarnya nih Pak di 25.400. Ya, untuk 25.400 kita melihat tadi karena harganya sempat menguat ya, kita rekomendasi buy on hold. Untuk sekarang karena kondisinya memang closingnya dia cenderung lemah, kita rekomend sekarang untuk menunggu harga melanjutkan reaksi berikutnya. Jadi mungkin kita boleh tunggu berikutnya karena hari ini closingnya cenderung melemah. Terakhir untuk Inco Pak, sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas dari sisi fundamental juga disampaikan tadi akan melakukan break issue. Hari ini di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas karena tadi sempat ke 4530 untuk Inco. Ya betul, sama. Untuk Inco juga kita lihat tadi sempat menguat ya di level high 4530 cukup tinggi, udah sempat breakout di atas level 4500. Cuman berhubung dia closingnya cenderung melemah juga bentuknya inverted hammer, kita sarankan untuk tunggu momentum besok apakah harga masih kuat menembus di atas 4.500 atau harga cenderung bergerak melemah di bawah 4.400. Kalau harga bergerak melemah di bawah 4.400 boleh pantau di level 4.350. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dominan dari berbasis komoditas, bukan dominan secara keseluruhan dari berbasis komoditas. Ada AALI, ADMR, UNTR, dan Inco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba bahas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali. Saya jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali Pak. Di segmen terakhir masih ada beberapa pertanyaan. Kali ini menanyakan saham properti Pak Nicholas untuk PANI Pak. Kebetulan ada 2 penanya yang masuk ini. Saya akan coba bacakan pertanyaan pertama. Ada Bapak Inder dari Bali, boleh masuk di PANI di harga berapa? Kemudian PANI juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali, Ibu Lestari dari Jakarta. Sama-sama juga ingin masuk ke dalam saham PANI ini. Analisis Anda untuk PANI, best entry. Oke, untuk PANI sendiri hari ini kita lihat reboundnya cukup oke. Mengingat ini secara historical level support di 5.100, ketahanannya cukup kuat. Hari ini juga didukung oleh penutupan yang positif, sempat menguat ke level tertinggi di level 5.300. Candle membentuk inverted hammer, yang mana ini ada peluang untuk dia reversal. Untuk best entry, saya sarankan buy on weakness di harga sekarang di 5175 sampai dengan range harga 5100. Untuk stop loss mungkin boleh di set kalau harga gagal bertahan di atas 5100, boleh di cut dulu. Untuk profit taking level terdekat boleh aim di 5400, level tertinggi ada di level 5600. Dalam 1 bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Nicholas dari 56 ke 51 di perdagangan hari ini. Mengubah tren tidak dari PANI yang sudah mengalami penguatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir? Oke, kalau kita lihat sih trennya secara overall dia masih cukup bullish, walaupun memang belakangan ini 2 bulan ini memang cenderung sideways. Jadi kalau kita lihat ini harganya ranging dengan harga terendah di level 6.100, harga tertinggi kita lihat ini bisa mencapai 5.900. Jadi mungkin dengan range harga ini kita bisa manfaatkan di harga yang sedang berada di level support juga, ini 5.100 level support kuatnya. Ada kemungkinan dia rebound ke atas 5.600 sampai mungkin 5.800, ini ada kemungkinan yang cukup besar untuk dicapai. Baik, properti termasuk yang cukup sensitif dengan suku bunga Pak, tapi secara sektoral hari ini mengalami penguatan? Ya betul, mungkin kalau secara outlook jangka panjang ini masih akan dibebani dengan suku bunga yang akan higher for longer, apalagi memang kalau nanti ada shift ke penguatan suku bunga ini akan makin dibebani oleh suku bunga ya sektor properti. Tapi untuk sekarang sentimen jangka pendek secara teknikal dia masih bisa menguat kalau kita lihat. Selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita ini. Pak Nicholas, tolong analisis saham Adaro masih nyangkut di 3.100-an. Apakah dengan kenaikan harga batu bara, Adaro bisa balik lagi tidak ke level tersebut?
Oke, kalau kita lihat sih sekarang Adaro ini penguatannya memang masih dalam tren bullish. Cuman kalau kita lihat dari bulan Maret, awal bulan ini kenaikannya sudah mulai terbatas. Walaupun memang sekarang itu menjadi salah satu emiten pilihan di tengah penguatan suku dolar ya, kalau kita lihat. Cuman kalau untuk ke level 3.100 kita masih agak ragu untuk sekarang karena memang secara technical level resisten 3.000-nya ini belum dicapai, jadi mungkin perlahan ini target Adaro mungkin kita boleh call di level 2880 untuk secara teknikal, lalu berikutnya ke level 3000. Setelah itu baru kalau sudah nembus level 3000 ada kemungkinan yang cukup besar, lebih besar ke level 3100. Baik, di hold saja begitu Pak? Iya, untuk sekarang kita rekomend untuk hold selama tren masih bullish dan support masih bisa dijaga. Baik, selanjutnya menanyakan saham BEX nih Pak, Bank Pembangunan Daerah Banten. Ada Pritsoba. Terima kasih juga sudah bergabung. Hari ini naik tinggi di 7,69%. Harganya sudah di bawah Rp30 per saham. Mungkin dari sisi profil resiko dan juga rekomendasi Anda untuk BEX, Pak? Oke, kalau dari sisi profil resiko ini pastinya sangat beresiko ya. Jadi mungkin kita sarankan sih kalau belum masuk, hindari dulu. Di tengah banyaknya sentimen yang uncertain juga, ini volatility-nya mungkin bisa mengganggu profil resiko. Jadi kita sarankan mungkin stay away dulu dari saham BEX, karena memang risk to reward-nya kurang begitu menarik, mengingat ini harga sahamnya juga cukup, bahkan sangat volatile ya, untuk ditradingkan. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Nicholas menanyakan saham Astra International, peluang untuk balik ke 5.000-an, Pak? Oke, untuk Astra kita lihat sentimen jangka pendek ini masih bisa ya untuk menembus level di atas 5.000. Mengingat sekarang juga sudah menyentuh level support di 4.900 dan hari ini kebetulan berhasil rebound 1% dan membentuk bullish harami. Untuk Astra sendiri ini ada outlook mungkin boleh buy on weakness ya, selama harga masih maintain di atas level 4.900. Ini target price kita set di level 5.100-an karena di situ memang ada resisten yang cukup kuat. Ya. Untuk sekarang boleh aim dengan target harga di 5.100. Baik, untuk Astra International tidak menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nicholas, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih ada Bapak Nicholas Darmawan, Research Analyst Mesta Indo Vest Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanoval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.